Shalom bagi semua yang dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus berkati kalian semua di saat ini. Oke, di saat ini ada berapa orang yang aku tanyakan tentang Tuhan Yesus. Dan ada berapa jawaban yang sudah saya ambil dan juga saya masukkan di dalam YouTube ini, channel YouTube ini. Kiranya ketika kita menyimak apa yang saya tanyakan bagi mereka, itu menjadi berkat bagi kita semua. Dan juga nanti saya akan mengambil dari kesimpulan yang saya dapat dari segala itu, saya juga akan membahas lewat firman Tuhan yang akan saya kasih. Terima kasih semuanya, kiranya jangan bosan-bosan untuk terus menonton channel firman Tuhan ini. Dan jangan juga lupa subscribe dan juga jangan lupa notifikasinya agar segala sesuatu lebih berkembang. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom, selamat pagi saudara yang selalu diberkati Tuhan dan diberikan sukacita. Sebelum saya melakukan pertanyaan, saya mau saudara memperkenalkan dulu diri saudara, nama saudara, asal saudara dari mana, dan juga gereja saudara. Saya nama Marcelia. Saya dari NTT Sumba Timur. Saya bergereja di GKS Protestan GKS Waingapu. Oke Ibu, terima kasih sudah memperkenalkan namanya. Saya akan melakukan 3 pertanyaan bagi Ibu dan nanti Ibu menjawabnya. Pertanyaan pertama saya tanya, di mata Ibu Tuhan Yesus itu seperti apa dan di hidup Ibu Tuhan Yesus itu seperti apa? Tuhan Yesus itu juru selamat buat saya. Tuhan Yesus itu segala-galanya buat saya dalam suka maupun duka. Oke Ibu sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Saya akan melakukan dengan pertanyaan yang kedua. Kapan Ibu merasakan mujizat Tuhan atau jamahan Tuhan bagi kehidupan Ibu atau keluarga Ibu? Setiap hari saya merasakan jamahan Tuhan buat hidup saya. Karena saya tidak bisa hidup tanpa doa, tanpa Tuhan. Selalu saya merindukan Tuhan dalam hidup saya, jadi saya sering berdoa untuk saya bisa berbicara dengan Tuhan. Oke Ibu sudah menjawab pertanyaan yang kedua. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saat ini saya akan melakukan pertanyaan terakhir. Semoga pertanyaan ini menjadi inspirasi dan juga berkat bagi kita. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketiga yang akan saya tanyakan itu, seandainya kalau Tuhan Yesus tidak menjawab doa-doa Ibu, apakah Ibu akan meninggalkan Tuhan Yesus? Walaupun doa saya belum dijawab oleh Tuhan, saya tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus sampai kapanpun dan sampai seumur hidup saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Oke Ibu, terima kasih atas jawaban yang Ibu sudah berikan dari yang pertama sampai yang terakhir. Semoga jawaban-jawaban Ibu ini menjadi berkat dan juga inspirasi bagi kita semua. Dan semua jawaban Ibu yang saya ambil intinya, waktu Tuhan adalah yang paling indah untuk Ibu dan waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk Ibu. Dan juga karena Ibu yakin dan percaya bagi Tuhan Yesus, maka pastinya Tuhan Yesus tetap akan membukakan apa yang Ibu mau. Meskipun belum ada waktu, belum sampai saat ini belum dijawab, tapi ketika Ibu selalu percaya pada Tuhan Yesus, maka pasti Tuhan Yesus akan menjawabnya. Terima kasih lagi Ibu sudah mengulurkan waktu untuk menjawab segala pertanyaan yang saya berikan. Tuhan Yesus memberkati Ibu selalu. Shalom. Shalom hamba Tuhan, terima kasih. Shalom, selamat pagi saudara yang selalu diberkati Tuhan. Di pagi ini sebelum saya melakukan pertanyaan, saya mau Ibu memperkenalkan dulu diri Ibu, asalnya dari mana dan juga dari gereja mana. Shalom, selamat siang. Nama saya Dian dari Gereja Protestan Maluku. Oke Bu, terima kasih sudah memperkenalkan namanya. Saya akan melakukan 3 pertanyaan bagi Ibu. Jadi saya akan memulai dengan pertanyaan yang pertama. Di mata Ibu Tuhan Yesus itu seperti apa dan Tuhan Yesus itu di hidup Ibu seperti apa? Oke, terima kasih. Saya mencoba menjawab pertanyaannya melalui apa yang saya rasakan dan saya pahami selama ini.
Menurut saya, Tuhan Yesus itu tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Karena bagi saya, bagi keluarga saya, kehidupan saya, Tuhan Yesus adalah segalanya. Tidak bisa digantikan, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dikatakan melalui benda atau apapun. Oke Ibu, terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Sekarang saya akan masuk dengan pertanyaan yang kedua. Kapan Ibu merasakan mujizat dari Tuhan dan juga jamahan Tuhan bagi keluarga Ibu dan juga Ibu? Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Untuk itu ada beberapa hal yang akan saya jawab. Yang pertama, saya sudah mengenal Tuhan dari saya masih kecil lewat orang tua saya, lewat pembaptisan, lewat pengajian studi, dan lewat kehidupan hari-hari saya. Dan yang kedua, saya mendapat jamahan Tuhan lewat segala permasalahan yang saya hadapi selama ini. Bukan cuma masalah dalam rumah tangga, tapi ada juga masalah-masalah yang tidak mudah saya menceritakan kepada orang lain. Dan hanya Tuhan yang bisa menjawabnya. Dan ketiga, dan saya benar-benar sangat yakin, di saat orang tua saya pergi, khususnya mama saya pergi, hidup saya itu dengan banyak sekali masalah yang menimpa saya. Saya merasa kekurangan, kesedihan yang beramat sangat, merasa sosok orang tua yang sangat kaya dan bahkan dalam hidup saya telah pergi, dan saya terombang-ambing. Dan disitulah saya mendapat jawaban Tuhan. Ternyata Tuhan menggantikan seseorang yang sampai detik ini menemani saya, menghapus air mata saya. Walaupun kadang saya mendapatkan lika-liku kehidupan yang sangat berat, tapi saya selalu percaya yang Tuhan buat itu lebih baik daripada rencana saya. Dan yang ketiga, melalui jamahan doa dari Papa Ade Myong, gembala Tuhan, hamba Tuhan, yang beberapa waktu ini saya kenal, dialah yang selalu memberikan saya kekuatan, topangan bantuan doa kepada hidup saya. Dan itu juga adalah mujizat terbesar yang awalnya saya tidak percaya, tapi akhirnya benar-benar terbukti. Puji Tuhan, haleluya. Memang mujizat Tuhan itu luar biasa. Melalui perantara orang lain pun tangan Tuhan itu ada. Oke Ibu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan yang kedua. Dan ini pertanyaan yang terakhir. Kiranya dari pertanyaan ini kita semua bisa berbagi dan menjadi berkat bagi orang lain. Pertanyaan yang terakhir ini saya mau bertanya, seandainya kalau Tuhan Yesus tidak menjawab apa yang Ibu inginkan, apakah Ibu akan meninggalkan Tuhan Yesus? Terima kasih. Saya akan menjawab lagi pertanyaan yang ketiga. Jikalaupun Tuhan tidak akan menjawab pertanyaan dalam doa-doa yang saya berikan, saya tetap percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu adalah segalanya bagi saya. Mungkin bukan Tuhan tidak menjawab doa saya, tapi Tuhan punya rencana lain bagi hidup saya. Mungkin juga Tuhan belum menjawab doa saya karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saya memperbaiki, merubah, atau melakukan hal lain sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Mau dijawab doa saya oleh Tuhan ataupun tidak, saya tetap percaya Tuhan. Hari ini selama-lamanya. Karena saya tidak akan pernah bisa meninggalkan Tuhan. Tuhan itu adalah sesuatu yang ada dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dan selamanya ada pada saya. Amin. Ya, terima kasih Ibu sudah menjawab 3 pertanyaan yang saya berikan. Semoga Tuhan selalu memberkati Ibu, dan juga dengan jawaban yang tadi yang ketiga, saya ambil kesimpulan waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi Ibu dan juga keluarga. Karena waktu Tuhan adalah yang indah bagi hidup Ibu dan keluarga. Terima kasih Ibu sudah memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Tuhan Yesus memberkati Ibu selalu dan juga keluarga, dan memberikan sukacita dan damai sejahtera selalu. Shalom, selamat pagi. Oke saudara, selamat siang. Shalom. Kiranya saudara selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, sebelum saya melakukan pertanyaan bagi saudara, saya mau saudara memperkenalkan dulu diri saudara.
Nama saudara siapa, asal dari mana, dan juga gereja saudara. Nama gereja saudara apa? Ya, shalom, selamat siang Pak Pendeta. Eh, saya, nama saya Ibu Marlina Lowai. Saya berasal dari Manado. Saya gereja di Jemaat Gemim Yerusalem, Mapanget Gria Indah 1, tepatnya belakang bendara. Oke Ibu, terima kasih sudah memperkenalkan nama Ibu. Ya, saya akan memulai dengan pertanyaan yang pertama. Yang pertama yang saya akan tanyakan, Tuhan Yesus di mata Ibu bagaimana? Dan di hidup Ibu itu seperti apa Tuhan Yesus di dalam hidup Ibu? Ya, baik. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dia adalah segala-galanya dalam kehidupan pribadi saya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu memberi kekuatan bagi saya di saat saya dalam kelemahan, di saat saya banyak pergumulan. Apapun yang saya alami, ketika saya mau datang kepada Dia, ada kekuatan yang Tuhan beri buat saya. Tuhan Yesus adalah segala-galanya dalam kehidupan saya. Oke Ibu, terima kasih atas jawaban yang pertama yang diberikan. Saat ini saya akan bertanya pada pertanyaan yang kedua. Kapan Ibu merasakan mujizat Tuhan? Dan kapan Ibu merasakan jamahan Tuhan bagi kehidupan Ibu dan juga keluarga Ibu? Itu saya merasakan mujizat Tuhan ketika saya datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati, penyerahan diri sepenuhnya kepada Dia, menyerahkan seluruh kehidupan saya dan keluarga. Saya juga ingin mendoakan bukan hanya keluarga saya, tapi juga teman-teman saya yang membutuhkan pertolongan Tuhan walaupun tidak seiman. Saya tetap mendoakan mereka lewat hamba-hamba Tuhan. Seperti Bapak, saat ini saya minta doanya, tapi ada mujizat Tuhan yang Tuhan berlakukan. Saya sering mengirim audio doa Bapak kepada saudara-saudara saya yang tidak seiman. Itu saya merasakan mujizat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya merasakan juga mujizat Tuhan itu setiap di mana saya ada pergumulan, ada tantangan. Saat saya datang kepada Tuhan, di situ Tuhan nyatakan mujizat dalam kehidupan saya, bahkan keluarga. Oke Bu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan yang kedua. Saat ini saya akan melakukan pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir. Semoga dari jawaban yang ketiga ini menjadi inspirasi atau berkat bagi orang lain. Yang saya akan tanyakan untuk Ibu yang pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga ini yaitu, seandainya kalau Tuhan Yesus tidak menjawab doa-doa Ibu, apakah Ibu akan meninggalkan Tuhan Yesus? Tidak, Pak, karena saya yakin dan percaya Tuhan itu menjawab setiap doa kita sesuai dengan kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Dan saya mengimani Dia dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga. Dari saya masih kecil, saya mengenal Tuhan Yesus. Karena kita meminta doa itu kepada Tuhan, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhanlah yang menjawab. Tapi saya yakin dan percaya, cepat atau lambat, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong dan menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan. Karena itu, kita tidak pernah berhenti berdoa terus kepada Tuhan. Karena Tuhan itu pasti mendengar
setiap doa-doa anaknya. Dan saya percaya Tuhan akan menjawab itu tepat pada waktunya. Oke Ibu, terima kasih atas jawaban yang tadi Ibu sudah berikan. Semoga dari jawaban-jawaban yang Ibu kasih menjadi inspirasi atau berkat bagi kehidupan orang lain. Dan saya juga mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memberikan sesuatu yang baik bagi kehidupan Ibu dan juga keluarga. Dan juga saya bersyukur karena Ibu mau meluangkan waktunya bagi saya untuk setiap pertanyaan yang saya tanyakan. Dan dari jawaban-jawaban Ibu yang saya ambil kesimpulan atau intinya adalah waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi Ibu dan juga keluarga Ibu. Waktu Tuhan adalah yang paling indah bagi keluarga Ibu dan juga Ibu. Karena ketika Ibu dan keluarga selalu bersabar dan yakin pada Tuhan Yesus, maka di situ selalu ada jawaban dan juga selalu ada pergumulan, selalu ada jawaban, juga ada sesuatu yang Tuhan kasih dalam mujizat Tuhan bagi kehidupan Ibu dan juga keluarga. Terima kasih banyak Ibu sudah menjawab segala pertanyaan saya, sudah meluangkan waktu bagi saya untuk bertanya bagi Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dan juga keluarga, selalu diberikan kesehatan, diberikan juga berkat berlimpah, dan juga diberikan sesuatu yang lebih baik, dan sukacita selalu ada. Terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi aku mengucap terima kasih karena sudah meluangkan waktunya Bapak Ibu. Shalom. Shalom, damai di hati Pak Pendeta. Terima kasih atas doa-doanya. Tuhan Yesus nantiasa memberkati Bapak dan keluarga. Selamat siang. Oke, buat saudara-saudara semua yang dimanapun kalian berada, tadi kalian sudah dengar dari sesi tanya jawab yang mana kita berbicara soal Tuhan Yesus, dan dimana yang tadi saya berikan banyak 3 pertanyaan itu adalah menjadi pelajaran bagi kita kalau kita harus selalu menunggu waktu Tuhan. Dan dimana yang saat ini saya berkata waktu Tuhan, dimana kita ambil lewat firman Tuhan yang diambil oleh 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Yap, benar sekali. Dimana firman ini berkata, waktu Tuhan adalah yang paling beda daripada waktu kita. Jadi siapapun yang menanti waktu Tuhan, dia akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesukacitaan, mendapatkan sesuatu yang tak mungkin didapatkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi bagi kita hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang dimanapun kalian berada, waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Di 2 Petrus 3 ayat 8 sudah berkata, akan tetapi saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Begitu juga dengan firman Tuhan yang diambil Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalam Ia. Mengapa tadi aku bertanya tentang pertanyaan yang ketiga, yang terakhir yang kutanya? Seandainya kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, tidak menjawab segala pergumulan kita, nah, apakah kita meninggalkan Dia? Dan sudah kalian lihat sendiri kan, ada 3 orang yang saya tanyakan dan ternyata mereka tidak meninggalkan Tuhan, dan itu memang benar, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Seperti ini, kita pun diciptakan dan kita dibuat sama seperti Tuhan Yesus, dan kita pun juga diberi pengharapan, diberikan juga kesempatan untuk bisa memiliki kerajaan surga. Jadi ayat Efesus 2 ayat 10 yang tadi berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini ayat berbicara mengenai kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, saudara yang seiman dimanapun kalian berada. Kita harus lebih banyak memperbaiki diri kita, lebih memperbanyak merendahkan diri kita, dan menjadi lebih baik. Dan juga ada satu firman yang saya ambil juga, yaitu di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ini firman berbicara mengenai kita. Kalau kita menuai yang baik, kita menuai yang terbaik, kita menuai yang melakukan yang terbaik di mata Tuhan, nah kita tidak akan menjadi lemah, benar. Karena iman kita selalu dikuatkan
Makanya ketika kita jatuh, mau kita rasakan kekecewaan, kita merasakan apa, tapi kalau kita datang dengan Tuhan, ya kita akan rasakan sukacita. Dan itu benar di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kita tidak menjadi lemah. Kata menjadi lemah ini, yang artinya kita tidak lagi terpengaruh oleh kedagingan, kita tidak terpengaruh lagi dengan cara-cara iblis untuk menjatuhkan kita. Memang waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Jadi bagi kita yang saat ini menunggu waktu Tuhan adalah kita harus menunggu dengan kata sabar. Mau rumah tangga kita dalam keadaan kehancuran, mau hubungan pacaran kita dalam keadaan kehancuran, atau apapun ekonomi kita dalam keadaan terpuruk, apapun yang kita rasakan saat ini adalah waktu Tuhan bagi kita. Kita diuji, kita dicoba, tapi percayalah, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Selama setiap manusia seperti kita atau hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan yang selalu bersabar, di situ kita akan mendapatkan janji Tuhan yang penuh dengan sukacita. Oke, teman-teman sekalian, itulah penjelasan yang sedikit aku ceritakan bagi kalian semua. Semoga dari penjelasan yang aku berikan itu menjadi inspirasi bagi kita, menjadi berkat bagi kita. Dan juga yang teman-teman yang tadi sudah saya berikan sesi pertanyaan, terima kasih, karena kalian semua selalu menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Oke, semuanya diberkati selalu, dan juga terus jangan lupa subscribe, notifikasi, dan juga lonceng notifikasinya, dan juga jangan lupa like, agar setiap hari, setiap detik perkembangan YouTube channel Share Firman Tuhan ini menjadi lebih berkembang, menjadi lebih baik di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kalian di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit saat ini juga akan rasa kesembuhan. Ada jamahan Tuhan bagi kalian. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton. Tuhan memberkati kalian. Shalom.